Pagi ini kita boleh lagi mengulang-ulang mengkaji akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan para orang tua kita, Bapak Direktur MDN Batanghari beserta pengurus yang lain, Pak Sekjen lagi ke Jawa. Kita doakan beliau selamat di perjalanan ngurus wisuda terus anak beliau. Kemarin beliau telepon, mudah-mudahan kembali ke kampung Ibu Pertiwi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak para pengurus Masjid Al-Huda Kelurahan Teratai, para pengurus syaratnya, jamaahnya, para pengurus syarat dari masjid-masjid lain dari segala penjuru yang sudah hadir di tempat majelis taklim kita ini, guru kita Bang Haji Mustomi. Mana beliau? Aduh. Waduh, suaranya tadi ada. Kenapa orangnya tadi? Iya. Para ustaz di sini banyak ustaz. Ustaz Nazori, Ustaz Parmuji, Ustaz Mustafa, banyak. Di apa namanya ini? Di Masjid Al-Huda. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kita mohon maaf ya Bu, jangan marah Bapak Ibu, jangan marah dengan saya. Kita dianjurkan lewat perintah sunnah mulai 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan puasa sunnah. Bagi Bapak Ibu yang lupa, monggo berniat pagi ini untuk berniat, tapi kan sudah punya tidak lagi rapat. Yang paling dianjurkan adalah hari Kamis besok. Nampaknya kita dengan Mekah serempak. Jamaah kita di sana ada yang telepon, agak kecewa sedikit Pak. Ngapo? Ndak jadi hari Jumat wukufnya, hari Kamis wukufnya Bang katanya.
Nggak apa-apa, itu masih salah satu hari yang 7 tuh kata saya. Kalau sempat keluar dari hari yang 7 itu gawat itu. Nah, berarti lebarannya hari Jumat insya Allah. Sementara kalau kita besok hari Kamisnya puasa hari Arafah sampai Jumat kita masih puasa sebentar, berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan masih shaim, ya, masih puasa. Kalau sudah balik dari masjid, sampai di rumah baru makan minum. Kebalikan daripada hari raya fitrah. Kalau fitrah itu ngunyah dulu, baru berangkat sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha jangan ngunyah dulu, kagi, sabar dulu, balik ke rumah baru ngunyah. Entah kalau di Al-Huda ataupun masjid-masjid langgar surau yang lain. Kalau kami tadi di Masjid Nurul Falah Kompleks Terapalen, rencananya hari Sabtu nyembelih hewan kurban. Kenapa dari Jumat? Terlalu mepet waktunya itu. Benda yang dipegang itu adalah barang-barang yang tajam. Di sini kata Pak Ustadz Mustafa hari Sabtu dulu. Namun bapak-bapak mohon maaf lagi, banyak mohon maafnya ini. Beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, hari Jumat kita lebaran. Orang memaksakan diri harus memotong kurban, memotong hewan kurban pada hari itu. Ketemu dengan saya, ngapa orang Pak Buan, Pak Mula nyembelih sapinya hari Sabtu, kan lebaran hari Jumat katanya. Ngapa memangnya? Nggak, janganlah kurbannya itu nggak sah. Kata kau nggak sah, kata saya. Kata agama sah. 4 hari dalam setahun masa menyembelih hewan kurban. Hari pertama adalah sehari lebaran Adha. Kedua, ketiga, keempat, berarti 1 tambah 3 adalah di hari Tasyrik. Kalau tahun ini hari Jumat besok, monggo kalau memang kambing sekot cuman kurbannya dalam satu kelurahan, kecil kambing itu, bisa diselesaikan sebelum Jumat. Jadi berarti Jumat sempit, Sabtu, Ahad, Senin masih bisa hari Senin terakhir menyembelih kurban. Beberapa tahun yang lalu kami sama Ustadz Perlindungan balik Medan naik motor. Itu sempat viral juga itu dulu. Nyo naik motor Tornado, saya naik motor GL Max. GL Max yang baru. 1 Syawal tuh kami berangkat. Habis sholat zuhur 1 Syawal berangkat bebuyur dewe-dewean. Alhamdulillah saya kalah di baknya. Dia ngebut bawa motor. Dulu kalau sekarang kalah dia. Jadi sampai di tempat Bapak, kami numpang sholat maghrib di salah satu masjid. Ini Idul Fitri ini ya, jangan lupa Idul Fitri. Habis sholat maghrib kami masuk, imamnya itu takbiran, ngajak jamaahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kata saya, ini hari raya fitrah atau hari raya duha? Perlindungan, ayo bang. Ini fitrah apa duha? Duha? Fitrah bang. Nah, apa imam tuh ngajak kita? Nggak usah bang, kita keluar. Lanjut perjalanan, katanya. Nah, jadi bapak, kalau ke situ dulu arahnya, takbir kan ada 2 macam itu. Ya, yang pertama takbir mursal namanya. Takbir apa pak? Mursal. Yang kedua takbir muqayyad.
takbir mursal itu ialah takbir yang dizikirkan selama sebentar. Sebelum naik khotib ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Sementara takbir muqayyad sampai hari tasyrik masih dikumandangkan. Di masjid, di mushola, di rumah, di pengajian-pengajian majelis taklim. Besok kalau kita lebaran hari Jumat, hari Sabtu hari tasyrik pertama, hari Ahad tasyrik kedua, itu besok duhanya di masjid mana kumandangkan itu takbirnya itu. Sunat hukumnya, selesai itu rencananya enggak ada direncanakan, enggak disampaikan tuh di sini tadi. Ini hanya ziyadah ataupun tambahan. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan tanpa kecuali, tidak bisa saya sebut satu persatu sebab tidak tahu namanya. Pagi ini kita boleh lagi mengulang-ulang mengkaji akhlak. Nabi kita bersabda, innama mu'istu liutammima makarimah akhlaq. Aku tidak diutus, kata beliau, kecuali untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Satu. Yang kedua, Aisyah istri beliau, putri Abu Bakar, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya kalau Nabi kita itu berjalan, orang nyebutnya Al-Quran berjalan. Kenapa? Di dalam diri beliau itu sudah ada Al-Quran itu yang 114 surah itu, yang 30 juzuk itu. Nah, Bapak kecil yang akan disampaikan cuman mudah-mudahan melahirkan barokah. Kita buat bingkai dulu. Bingkai kita pada hari ini adalah akhlak. Orang tanpa akhlak itu hidupnya tidak barokah. Pingin full barokah, maka milikilah akhlak dan laksanakan akhlak itu dalam kehidupan kita. Contoh, masih banyak kita lihat kawan-kawan kita, baik yasinan di meninggal, musibah kematian, maupun yasinan rutin mingguan, malam Jumat atau malam-malam yang mana, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu menaruh buku yasin itu kok di lantai paha. Itu akhlak dari mana tuh? Bukan produk Islam itu, bukan dari syariat Islam itu yang naruh buku yasin di lantai 1 derajat dengan, mohon maaf, tempat duduk dia. Dah. Kembali ke 2008 dulu, waktu muzakarah ulama sebatang hari dulu. Ya, kita ulang-ulang ini. Kan dulu kalau ada undangan pesta nikah, ditulislah, dipesan oleh sohibul hajat, oleh tuan rumah kepada percetakan, supaya dicetak undangan, ditulislah, dicetaklah Ar-Rum ayat 21 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sudah kita
kita terima undangan kertas tadi sudah dibaca, oh besok hari Ahad, pesta nikah anak sianu. Sudah selesai kita baca, dicampakkan undangan tadi ke tong sampah, ya kan? Sudah sampai ke tong sampah, di situ baik adab kita terhadap surah Ar-Rum ayat 21 itu sudah tidak ada lagi akhlak kita tentang kalamullah, ayat yang sekolah. Jadi makanya kesimpulan muzakarah tadi itu, wahai masyarakat Batanghari khususon, tidak usah ditulis, dicetak ayatnya, cukup artinya doa. Makanya sekarang mudah-mudahan saya tidak ada lagi ketemu yang menulis ayat tuh, tidak ada, artinya doa. Kenapa? Akhlak terhadap ayat Allah, akhlak terhadap kalamullah. Syukur-syukur kalau tong sampah itu cepat diangkut oleh petugas. Kadang-kadang tercecer lagi di mana-mana, dipijak-pijak oleh hewan. Ayat Allah di sini. Itu pengkiasan daripada Yasin. Yasin itu bukan hanya sekok 2 ayat tuh Bapak Ibu, ya. Banyak surahnya, baik surah Yasin. Kadang saya lihat di buku Yasin itu ada Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahfi, Qulhu, Mauzatain. Ditaruhlah di lantai derajat hino daripada, mohon maaf, burit kita. Jangan. Saya kini agak berani dikit. Agak berani apa? Doa oleh guru kita Pak Mullah Asbiasibuan. Saya pegang mikrofon. Bapak Ibu mohon kerjasamanya sebelum kita berdoa. Tolong Yasin itu jangan taruh di lantai, kata saya. Kalaupun ada yang marah dalam hati, terserah dia lah. Tapi yang jelas saya masih dipersilakan untuk dulur ke para kemanan itu. Tidak bisa, akhlak namanya, akhlak. Macam mana cara yang benar, yang tepat kalau soal Yasin tadi itu? Pegang. Itu yang paling bagus, dipegang. Kalau tidak seperti ini, aduh. Tapi tuan rumah kan udah nyiapin lehar model tuh. Macam mana lah akal kita? Pokoknya jangan tarik di lantai, titik, sudah. Lah. Itu yang pertama, akhlak. Yang kedua, sudah mulai baca Yasin. Ini sering-sering kita sampaikan ini. Jangan lagi ngomong yang lain. Bacalah Yasin itu toh. Yo, bacalah Yasin toh dibaca sampai wailahi turja'un sebanyak 83 ayat. Jangan ditambah lagi dengan cakap yang lain. Misalnya saya bawa istri ke Yasinan misalnya ini, terlambat kami datang, maklum kalau namanya kaum Hawa, Pak Mustafa itu memang ndak heran gitu kalau selusin kali muter-muter di depan kaca. Lama tuh. Lama habis minyak motor setengah liter. Hidup mulai tadi itu belum selesai, belum turun permaisuri dari rumah, belum keluar dari kamar. Entah kalau Bang Umar seperti itu. Ya Bang Umar. Lah turun ke halaman, bukan langsung naik tuh pakai motor tuh. Apa yang ditengok? Spion. Nah lah sampai ke rumah Yasin sudah pertengahan Yasin. Begitu masuk ke rumah saya misalnya, sini bu duduk, sini bu duduk, lapang sini bu. Nggak usah ngomong. Nyo itu bukan anak kecil, tahu dewa lah dia di mana dia duduk.
Datang Pak Mula, sini Pak Mula, agak lapang sini. Bagaimana saya bikin? Nggak usah ngomong Pak. Saya bukan anak kecil. Tahu dewe lah saya tuh. Akhlak kepada kalamullah, akhlak terhadap ayat-ayat Allah, khusus ayat Allah yang berbentuk qauliyah. Kalau ayat Allah berbentuk kauniyah perlu juga akhlak. Apa qauliyah? Itu yang 30 juzuk tuh. Qauliyah namanya. Kauniyah di luar daripada itu. Sesama makhluk. Makanya saya sebetulnya terlalu, kalau si Parlidungan ngomong, abang tuh termasuk pembunuh berdarah dingin juga nampaknya. Abang Mula tuh katanya lah berapa ratus ekor sapi kerbau disembelih abang tuh musim lebaran haji katanya. Jangan ngomong seperti itu. Saya juga kasihan nengoknya, cuman karena model dia seperti itu, makanya mau tak mau harus kita ikhlaskan nyembelih dia. Tapi jangan menyakiti. Macam mana menyakiti itu? Pernah saya di depan mata saya sendiri, kawan menyembelih hewan kurban sapi, namanya bukan kerbau, sapi. Digosok-gosoknya ke leher sapi itu, ndak mampan-mampan. Rupa golok dia tuh golok jando. Tahu bapak golok jando? Parang jando. Parah yang ndak ada ngurusnya, tumpul. Yang ngurus parahnya. Lah menjerit-jerit sapi tadi itu namanya menyakiti. Tanya dia, ini yang bapak sembelih ini apa? Makhluk Allah. Bapak makhluk Allah apa enggak? Makhluk Allah. Sesama makhluk jangan saling menyakiti. Itu juga akhlak namanya. Asah golok tuh sampai setajam-tajamnya. Ukurannya apa? Taruh, jalankan tajamnya itu ke bulu tangan kita. Jangan usah bulu yang lain, bulu tangan baik. Kalau nyo bisa untuk nyukur, itu sudah benar ukurannya. Alhamdulillah, mohon maaf sedikit, saya soal golok menggolok sampai kini belum ketemu golok yang benar. Kemarin waktu kami sama Bang Bustomi 2016 berangkat haji, nak dibeli dari sana golok budak-budak yang tukang kesot untung. Kata Ustadz Amin sama Bang Bustomi, bukan kita tidak bisa belinya Pak Mula. 5 ekor mungkin bisa kita beli. Bawanya ke Indonesia Pak ya, harus lengkap surat-suratnya. Sampai kini saya belum tamat mencari golok yang benar. Adalah golok di rumah, tapi rasanya belum yang saya cari. Bisa lah dipakai, alhamdulillah. Ini baru-baru ini saya dapat informasi daerah jauh, teman udah tahu 5 juta seko golok tuh. Mudah-mudahan sampai ke sana, amin. Allahumma. Lupa kemarin pesan sama Mas Harno kemarin. Dia tuh lah di mobil baru nelpon. Macam mana lagi? Bapak Ibu dua yo. Akhlak, adab. Lalu akhlak beribadah, akhlak puasa misalnya. Macam mana akhlak puasa? Usahakan jangan sampai tererosi, terkikis pahala puasa itu. Baik pahala puasa wajib maupun puasa sunnah. Supaya jangan kita tergolong kepada kamin soi laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa ndak kati guna puasanya illal ju' kecuali lapar wal atash dan dahaga. Salat usahakan rapi pakaian tuh. Salat kadang-kadang kita terbalik, saya kadang terbalik. Dewean sholat di rumah baju biasa, berangkat ke kantor agak keren dikit, agak terbalik juga sebetulnya itu. Tapi kalau bisa paling tidak mengimbangi. Kemudian Bapak akhlak yang berikut, janganlah kita coba-coba
mengambil kabelingan Tuhan. Ada orang yang nak ambil kabelingan Tuhan. Kita punya kabelingan masing-masing. Kabelingan kita, tugas kita selaku makhluk manusia punya batas. Kabelingan Allah tuh tidak punya batas. Contohnya sering saya sampaikan, saya dengan Pak Parmuji, dengan Pak Mustafa nanam kacang tanah 1,5 hektar, 50 hektar, 50 tumbuk Pak Mustafa, 50 tumbuk di saya, 50 tumbuk Pak Parmuji. Merek bibitnya sama, serempak bareng, nukalnya, nanamnya, serempak nyemporoknya, serempak apa lagi? Bersihinnya, serempak manennya, serempak mikulnya, ketoke, sampai ditoke total duitnya Pak Mustafa dapat hasil 50 tumbuk, kurang katakanlah 6 juta. Berapa Bu? Berapa Bu? Nah, kalau soal duit ibu tuh cepat dicarinya. Kalau bapak-bapak masih pakai anu. Lalu Pak Mula dapat berapa? Dapatlah 4 juta. Berapa Bu? Pak Parmuji dapat 1,5 juta. Berapa Bu? Ngapa Pak Mustafa 6 juta, Pak Mula berapa tadi? Lupa. 4 juta, Pak Parmuji 1,5 juta. Kok beda sih? Nah, tadi oleh siapa tadi yang ngaji sini? Pak Sanusi. Pak Haji Sanusi. Haji Sanusi. Ya. Yang mana orangnya? Lah balik yo. Nyebut tamu. Afara'aitum ma tahrusun al-waqi'ah tadi. Apa ndak kamu perhatikan apa yang kamu usahakan itu? Antum tazra'una wa amnanu zari'un. Kamukah yang menumbuh kembangkan usaha kamu? Amnah nuzari, atau kami kata Allah yang mengurus menumbuh kembangkan usaha kamu itu. Baik usaha apapun, ekonomi, dagang, apa namanya tadi itu yang lain-lain, pertanian. Makanya jangan heran kalau ada durian seko durian 1 biji beda-beda rasanya di dalam. Ada yang hambar, ada yang sejuk, ada yang setengah sejuk, ada yang sejuk habis, ada yang tidak manis. Siapa yang buat itu? Kalau yang punya batang tuh, yang pemilik kebun tuh buat itu, ala kalolonya dia. Tidak mungkin dia tuh tidak muat di akal dia yang buat itu. Siapa? Allah. Supaya manusia itu paham bahwa kabelingan dia, kehendak dia sangat terbatas, kehendak Allah tidak ada batasnya. Seperti yang tertulis di kitab Al-Hikam. Apa kata Imam Athaillah? La yakun ta'akhkharu amidal ata ma'al ilha'i bid du'a mujiban liyasika fahuwa domina lakal ijabah bima yakhtaru lak la biha takhtar li nafsik bil waqtil ladzi yuridu la bil waqtil ladzi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau patah hati. Adab tuh, doa apa nih? Akhlak itu. Kita berdoa kepada Allah maunya langsung cash. Apa yang kita minta langsung cash. Nggak bisa. Jangankan kepada Tuhan, ponakan dewe pun nak ngutang 1,5 juta, nggak bisa cash, paman katanya. Ponakan dewe, ini Tuhan tuh ponakan dewe apa tuh? Enggak. Makanya Allah yang maha mengatur, menakar rezeki itu, memberi, mengatur rezeki itu adalah Allah. Makanya tadi terjadilah perbedaan yang sangat begitu signifikan di antara kalian bertiga. Bukan kita yang membuat rezeki itu, tapi Allah yang menakarnya.
Kalau kita ambil kaplingan Tuhan, pening dewe Bapak Ibu, pening dewe, sakit kepala, makan boderek, maunya langsung sembuh, ndak bisa. Kalau kata Allah sembuh, sembuh. Kalau ndak juga, biar satu tepuk habis, ndak sembuh juga. Ya, sama dengan orang sakit. Ya, orang sakit itu ada istilah bagi saya itu, bagi kita semua tentunya seperguruan, bukan satu jalan ke Roma. Apa maksudnya? Termasuk kalau kita sakit boleh lewat medis, berobat lewat medis, monggo. Lewat herbal, lewat tradisional, obat-obat kampung, monggo juga. Pertanyaannya, ada tak orang yang sembuh di rumah sakit? Banyak. Yang gagal sembuh ada juga. Yang obat kampung ada tak yang sembuh? Ada. Yang gagal ada juga. Berarti Allah itu, kalau kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhtiar wajib bagi kita, berhasil tidak wajib. Ikhtiar adalah kaplingan kita, hasilnya kaplingan Tuhan, bukan kaplingan kita untuk sembuh ataupun berhasil tidaknya sesuatu usaha kita. Sama dengan kami sama Pak Direktur nak nembak kancil. Pak Direktur suka kancil? Enggak. Bawa tuh. Ditembak. Keno dah. Kadang keno. Kadang enggak. Ngapa enggak keno? Sebab kita hanya usaha menembak. Kenoidaknya Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan ente yang sedang menembak di waktu kita menembak narik anu sana pangku, walakinallah, tetapi Allah lah rama yang menembak. Bukan haji romeramu, bukan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Rasanya sampai hari ini belum ada orang tukang tembak rusa, tukang kancil, tukang tembak burung yang senantiasa berhasil. Keno, enggak ada. Banyak juga yang enggak keno. Ya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Allah hakikatnya yang menembak itu bukan kita. Makanya jangan sepele terhadap bismillah. Ingat Allah di waktu kita nak mulai nembak tuh. Ingat Allah di waktu kita mulai naik kendaraan tuh, baik kendaraan motor roda 2, baik kendaraan mobil roda berapa, baik kendaraan siang ataupun naik kendaraan malam. Pak Luman ada naik kendaraan malam kan? Dari Jambi malam ke sini kan? Nah, itu kendaraan malam namanya. Nah, berjalan malam maksudnya. Ya kan? Nah, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam. Pakailah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Saya setuju pereng-pereng sholawat itu. Ada ajak cewek yang tak pakai jilbab, yang masih kurang ukuran bajunya, diajaknya membaca doa dari kendaraan. Saya senang dengan tukang pereng itu, tapi kurang setuju dengan ceweknya. Kenapa? Ceweknya roknya baik di atas lutut berapa senti, 15 senti di atas lutut roknya. Dia ajak membaca doa. Makanya mukrimin katanya. Jadi sinyalnya lambat, sinyalnya tumpul. Ya, yang model itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan semuanya, saya tanya dulu ibu-ibu tuh, masuk dah Bu? Masuk? Hah? Masuk? Alhamdulillah. Bapak masuk dah Pak? Masuk. Kalau sudah sama masuk sama-sama enak. Yang susah tuh enggak masuk keluar dari sini. Nah, itu tidak ada nyimpan memorinya, ya, tidak ada menyimpan memorinya, itu kasihan.
namun tetap ada barokahnya di kita. Bapak Ibu, masih ada di sana sini yang bertanya soal khifat. Apa khifat tuh? Kalau kita jantan sunat khitan, kalau batino khifat. Kalau ada cucung bapak, cucung ibu, anak bapak, anak ibu yang baru lahir, cewek ya, cewek, umur masih kecil, tolong dikhifat itu. Itu juga termasuk hasil muzakarah ulama kita dulu tahun 2008. Saya masih ingat jelas yang menyampaikan itu di forum itu di muzakarah itu ada dua pemateri orang tua kita sudah sama-sama almarhum Kiai Juhdi Sungai Bulu sama Kiai Haji Ibrahim Har Kompol Air Panas. Ketemu bukunya, beliau-beliau tuh punya bukunya. Rupanya kalau udah dikhifat anak kecil itu, anak perempuan kecil, setelah besar susah nak ngaturnya. Kalau dia berjalan naik ampernya Pak. Naik pakai amper dah kalau perempuan. Syahwatnya naik. Itu kalau udah dikhifat. Tapi kalau dikhifat insya Allah netral, normal dia. Dikhifat. Kemarin ada jamaah yang ngeluh, Ustadz di mana lah ada puskesmas yang mau menyunat anak perempuan di daerah kami. Orang puskesmas itu tidak mau dah. Nah, tidak bisa kata saya, itu adalah keputusan mulai batang hari dulu. Tidak mau sekali-kali Pak katanya. Rupanya adalah dapat diolah. Jadi kalau misalnya Pak Mukhtar lagi. Kalau misalnya Pak Mustafa ada anak kecil, ada lagi rencana. Punya anak kecil betina, umur berapa, bawa ke puskesmas olah. Mudah-mudahan dikhifat tenaga ahli di sana mengikuti ilmunya Ummu Atiyah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak, anak perempuan sunat hukumnya dinyapkan, jangan dikasih tahu halayak. Cukuplah berdua tuh ayah sama maknya yang tahu bahwa anaknya dikhifat. Terus ndak ada istilah apa namanya syukuran khitanan, ndak ada itu kalau perempuan, saking nyaknya, saking sembunyinya. Ya, tapi kalau anak laki-laki sudah selesai dikhitan, sudah bisa jual lari-lari, itu dianjurkan untuk mengadakan acara syukuran walimah khitanan. Ada bertanya pula pengajian, bisa sekaligus akikahnya itu Pak Sibuan? Monggo, tidak apa-apa itu. Sebab waktu dia kecil, ayahnya termasuk orang yang di PHK ya. Waktu anak tuh kecil, setelah anak tuh disunat, rupanya ayahnya dapat kerja baru di mana? Di Kamboja Pak. Di Kamboja sangat tinggi gaji di Kamboja, tapi baliknya bukan benyau lagi, tinggal bangkai mayat. Itulah sekarang mohon maaf tuh anak-anak kita, umumnya Indonesia sengaja ada pihak-pihak yang memiskinkan kita. Kita bukan orang miskin, tapi dimiskinkan. Anak-anak kita kasihan, nak merokok, nak makan, nak memikirkan masa depannya. Ada mafia bahwa di Kamboja itu ada kerjaan yang sangat mahal, besar nih gajinya. Berangkat ke sana, rupanya tukang tipau yang tadi. Kasihan mereka, kasihan. Tapi kalau anak-anak kita tidak ada lagi didikan agamanya, bisa baik Pak berangkat ke sana. Tidak ada istiqomahnya, tidak ada imannya lagi. Saya heran kalau yasinan, tidak ada anak-anak kita lagi yang ikut. Disuruh, dihimbau buat kelompok yasinan pemuda-pemudi. Entah kalau di Masjid Al-Huda, tidak ada anunya.
Alhamdulillah kalau sini ada. Kalau di kebanyakan tidak ada. Bapaknya azan, nyotu lagu roh. Bapaknya berzikir, dia tuh berpikir. Mamanya baca Yasin, dia tuh baca tak apa yang dibacanya. Anak-anak sekarang, makanya sekedar usaha Bapak Ibu ya, sekedar usaha. Sekedar usaha, ikhtiar. Kita sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Di waktu kita membaca iya kena abu dua iya kena stain itu apa sambungnya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, boleh kita ingat anak kita. Boleh disebut namanya dalam hati, jangan disebut ihdinas siratal mustaqim Mustafa. Jangan. Batal sholatku. Atau mungkin suami ibu belakangan ini setelah tua nakal ya. Tambah tua tambah nakal. Boleh ihdinas siratal mustaqim. Boleh kita ingat suami kita itu sebentar. Jangan ingat sampai salam. Marah Tuhan. Besok dia milik kiamat, mana pahala sholatku ya Allah. Kamu sholat karena siapa? Kamu ingat siapa? Kata Allah, ingat engkau lah ya Allah. Kamu tuh basing baik. Nah, malaikat ambil laporan-laporan catatan yang sudah dikalungkan masing-masing kita besok dia milik kiamat. Sholat, ingat suami dewe. Mendingan suami dewe. Kalau suami orang pula yang diingat dia sholat itu berarti gagal apa namanya? Gagal sampai ke kepala minan namanya. Tidak bisa. Kemudian tidak salah waktu kita sujud terakhir baik apa namanya sholat sunnah maupun sholat wajib sujud terakhir itu dilemuin. Minta di situ apa yang diminta. Setelah bangkit dari sujud, jangan tengok di sajadah apa ada di bagi Allah. Tidak ada langsung di situ cash. Tidak ada. Allah itu tadi ke pangkal balik lagi. Allah yang menentukannya kita. Kaplingan kita batas ikhtiar, khauf dan roja. Khauf dan roja. Khauf takut akan siksa Allah. Takut tidak diterima Allah ibadah kita. Roja masih full harapan. Ya Allah, engkau terima ibadahku. Kalau tidak engkau terima ya Allah, lalu Tuhan yang mana lagi yang akan menerimanya besok di yaumul qiyamah? Tidak ada Tuhan yang lain, hanya sekok Tuhan. Makanya hati-hati kalau dalam beribadah. Kita usahakan ikhtiar macam mana supaya benar niat ibadah itu. Sebab sholat misalnya mulai daripada sholatnya ya, batas-batas yang wajib diistinja. Saya ulang-ulang lagi. Kalau dulu waktu 2006 lupa saya Pak masih orang tua itu Pak Bayi Haji yang tabak ke Sarawak itu pas sudah bangkit 2006. Nah itu saya tugas dai di Malapari Pak. Mak-mak di situ berani bertanya, Ustaz tolong kami. Apa nih tolong itu? Nama tolong padi, manen padi, bukan. Batas mana yang wajib diistinja itu bagi kami perempuan. Masya Allah. Bang Dasi tidak dengar Bang Dasi itu sebab Bang Dasi itu orang Malapari, tapi dia tinggal kuliah kan, tidak dengar. Terus di sana yang sering-sering saya sampaikan ini, Ustaz kami praktek sholat dulu di depan Ustaz. Kami kuat bacanya mulai daripada usulinya sampai salam. Mana tahu gerakannya, mana tahu bacaannya, ada yang perlu disempurnakan,
Tolong Pak Ustadz disempurnakan. Masya Allah luar biasa. Kalau ibu-ibu sekarang tak, kalau di Nurul Al-Hudain ada yang berani nanya seperti itu dah. Pingsan jangan-jangan itu nanya itu ya. Jangan malu-malu, daripada malu besok dikubur, malu besok di hari kiamat gara-gara masalah yang sepele. Sama dengan kita bapak-bapak, kalau kita mohon maaf ya, kalau kita buang air kecil berdiri kemudian tidak diistinja, siap-siaplah untuk menemui azab kubur besok kalau kita sudah almarhum. Anna Rasulullah SAW marra bi qabrain. Pernah Rasul dengan sebagai sahabat melewati dua kuburan. Pakol, lalu beliau bersabda, innahuma yu'adziban. Amma ahaduma kana yamshi bin namimah wa amal akhar fakana la yastanju min baul. Wahai sahabatku, orang dalam kubur dikokok, disiksa, diazab. Enggak ada tanggal merahnya azab bagi mereka. Sahabat bertanya, apa kesalahan mereka? Apa kelalaian mereka? Apa kealpaan mereka yang Rasul waktu hidup di dunia? Amma ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Yang sekok kesalahannya waktu hidup di dunia, tukang namimah. Apa itu? Ngelagu-lagu orang, ngadu domba. Kalau ada sudah termasuk huruf ngadu domba, bubarkan hurufnya itu mulai pagi ini, tidak ada gunanya. Wa amal akhar bakana la yastanjihu min bauli. Yang sekok kata Rasul, indah istinja habis bau. Indah istinja habis buang air kecil. Kecil kan masalahnya, sepele kan masalahnya. Rupanya dalam kubur tuh tidak ada berhenti azab tuh. Mulai sekarang silakan buang air kecil, ajari anak-anak kita. Yang pertama jongkok, yang kedua istinjakan. Kalau ingin pahala sunat dalam dalam hal ini, kita bapak-bapak sunat hukumnya diurut dari bawah. Punya dewek ya, jangan punya orang. Sambil berdehem. Itu kalau kita jongkok tuh terpompa habis keluar dari kantong kemih itu, habis dia terpompa keluar, sehat kita bapak. Yang satu yang sudah aturannya sudah keluar, tidak keluar habis, masih ada di dalam. Jadi sempat 5 kali basi air kencing itu di dalam kantong kemih. Itu yang bikin hal itu, makanya dirusaknya lah kelepnya itu. Kelep di bulian motor, tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok kelep di situ. Akhirnya netes-netes, baru ngambil wudhu, masuk masjid sudah 3 tetes paling sedikit. Masalah kan itu jadinya. Masalah tidak nyaman jadinya. Silakan jongkoknya beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jongkok biasa sudah bagus itu, sudah benar itu. Cuman ibu dapat sunnah satu, dehemnya doang, urupnya tidak ada. Gitu, sunnah hukumnya. Itu pun terpompa habis keluar dari kantong kemihnya. Islam itu sudah cukup konsepnya kok. Sudah lengkap, sempurna. Islam itu rahmatan lil alamin. Sudah, saya nak ke kebun. Jadi sampai di situ dulu. Kurang lebih, mohon maaf kepada kita yang banyak. Yang benar adalah dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Hadar Allah ayyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi